Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi sudah diumumkan tema kita ini akan bahas tentang 4 kriteria judi. Maksudnya begini Pak, kalau kita ingin mengatakan sebuah transaksi itu termasuk transaksi judi yang diharamkan, maka harus ada 4 kriteria. Masing-masingnya itu harus terpenuhi. Dan kalau salah satu dari 4 kriteria itu tidak terpenuhi, maka akad itu bukan termasuk judi. Sehingga kalau bukan judi, ya maka kita nggak bisa mengharamkannya. Karena dasarnya fikih muamalah itu begini Pak, kalau dia tidak ada larangan, tidak masuk kriteria, pada dasarnya semua transaksi, kesepakatan, ya, deal dan seterusnya itu pada dasarnya kan halal. Ya, al aslu fil muamalati al ibahah. Hukum dasar bermuamalah itu pada dasarnya boleh-boleh aja. Nah, tetapi ketika nanti Allah sudah menyebutkan yang haram-haram, salah satunya kan judi. Nah, maka barulah dia jadi tidak boleh atau jadi haram. Nah, tapi untuk bisa masuk dalam definisi judi itu ada kriterianya. Baik jemaah sekalian, kita akan awali kajian kita ini dengan membaca satu ayat Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukumnya minum khamr dan main judi. Maisir itu main judi. Qul, jawablah wahai Muhammad, fihima, pada keduanya, yaitu pada khamr dan pada judi, ismun kabirun, ada dosa yang sangat besar. Tetapi juga Allah lanjutkan wa manafi'u linnas, dan juga ada banyak juga manfaatnya buat manusia. Tetapi wa ismuhuma, tetapi dosanya itu akbaru, lebih besar min naf'ihima, dari manfaatnya. Jadi kalau dibilang judi itu tidak ada manfaatnya, enggak juga sih, ada manfaatnya. Sebut misalnya apa Pak? Manfaat dari perjudian. Iya, ada efeknya Pak. Misalnya dulu kita di Jakarta tahun-tahun berapa ya? 70-an gitu ya. Awal-awal bangun Jakarta kan kita legalkan perjudian. Tapi dikasih pajak setinggi-tingginya. Nah, dari perjudian yang legal, ya lu main-main aja, duit lu banyak, menang kalah kita nggak peduli. Yang penting pajaknya tinggi dan masuk keuangannya Pemprov DKI, Pemda DKI. Jadi konon kabarnya sebagian dari dana pembangunan ibu kota itu diambil dari pajaknya orang berjudi. Nah itu kita nggak ngomongin hukumnya, tapi kita ngomongin manfaatnya gede juga itu Pak. Kalau ada pusat perjudian, sebutlah misalnya Las Vegas gitu ya. Nah itu kan dibilang kota judi yang legal maksudnya Pak di sana. Jadi orang ke Las Vegas, ya orang kaya sih, dia mau rugi miliaran gitu ya dalam satu malam, santai aja, orang duitnya banyak. Sehingga kalau dibilang yang di lagunya Haji Roma Irama itu kan orang judi jadi tambah miskin gitu ya. Enggak sih Pak, itu kan kalau judinya judi buntut di pinggir jalan, emang dasarnya udah miskin, main judi lagi emang miskin Pak. Tapi kalau basicnya dia emang miliuner, orang kaya, duitnya nggak ada nomor serinya, ya kan,
dia rugi dalam satu malam ratusan juta, miliaran mah dia mah siul-siul aja, santai. Kenapa? Segitu mah nggak ada apa-apanya. Buat judi itu santai aja gitu kan. Jadi jamaah sekalian, bahwa judi itu ada manfaatnya, Al-Quran menyebutkan. Bahkan bukan cuma manfaat, Pak. Dalam bentuk jamak itu Allah menyebutkannya. Wa manafi'u, banyak manfaatnya. Linnas, bagi kebutuhan manusia. Ya kan kalau ada perjudian tadi ada pajak, kemudian ada tempat untuk katakanlah makan-makannya, ada parkirannya, ada preman setempat yang dapat jatah, dan seterusnya begitu kan. Nah itu tandem Pak antara judi dengan khamr, karena pertanyaannya memang bareng, apa hukumnya khamr dan apa hukumnya judi, dan Allah menjawabnya juga bareng. Ya di dalam keduanya itu ada dosa besar, tapi juga ada manfaatnya. Cuma ya dosa besarnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah jamaah sekalian, jadi kalau kita ngomongin dosa-dosa besar tuh Pak, judi itu termasuk di dalam salah satunya. Kalau kita sebut misalnya dosa besar itu syirik, yang menyekutukan Allah, kemudian durhaka sama orang tua, kemudian berzina, ya kan? Nah masuk di dalamnya juga minum khamr dan berjudi, ya kan? Jadi ya judi itu memang udah disebutkan di dalam kitab-kitab suci termasuk Al-Quran, itu adalah dosa besar. Yang mana dosa besar itu tidak bisa diampuni cuma dengan baca istighfar. Astagfirullah, saya judi, gitu nggak bisa Pak. Itu harus dengan taubat, ya. Taubat itu ya taubatan nasuha, bukan taubat sambel gitu ya. Nah oleh karena itu maka kita harus hindari perbuatan judi ini. Karena yang kita ambil dari harta judi itu udah pasti haram. Walaupun, nah ini walaupun Pak, walaupun suka sama suka sih sebenarnya, atau ridho sama ridho. Ya orang kaya dia bertaruh, ayo taruh-taruhan Mercedes gitu kan, apa begitu. Kan ada tuh yang pada bertaruh kayak gitu, Alphard. Pokoknya kalau jagoan saya menang, Alphard tuh hilang ya gitu. Kalau jagoan mau menang ya udah saya harus bayar. Itu kan bertaruh tuh kan. Tapi buat orang-orang kayak gitu, Alphard mah nggak ada nilainya. Kita baru puyeng gitu ya. Kalau orang kayak gitu kan duitnya banyak. Artinya kalau dibilang judi itu pangkal kemiskinan, kita yang kayak gitu Pak. Jadi kalau yang duitnya banyak mah nggak jadi kemiskinan, jadi hiburan aja, jadi seru-seruan aja. Walaupun hilang duit tuh ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, jamaah sekalian, lepas dari masalah judi itu bikin miskin atau tidak gitu, atau cuma buat pleasure saja, buat kesenangan saja, lepas dari itu semua Pak, maka hukumnya tetap itu haram. Sama dengan orang zina gitu Pak. Ya zina itu walaupun bagaimanapun tetap aja haram gitu ya. Enggak kok saya mau bertanggung jawab misalnya sampai hamil, saya tanggung jawab gitu. Ya usah tanggung jawab, tapi berzinanya tetap aja haram kan. Nah judi gitu juga. Jadi kita kalau ditanya sama orang kenapa judi haram, ya karena Allah sudah haramkan, begitu aja kan. Bahwa nanti ada dampaknya ini itu dan sebagainya, Quran malah bilang di dalam khamr, di dalam judi itu ada manfaat. Jadi ya kalau dibilang ada manfaatnya memang nggak salah sih. Cuman balik lagi, manfaatnya itu kalah dengan dosa besarnya. Baik, jamaah sekalian. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang kriteria. Banyak orang berbicara begini Pak, mengidentifikasi judi itu biasanya yang gampang sih dari alat permainannya ya. Ini yang orang awam lah secara umum gitu kan. Apa itu alat judi? Misalnya main gaple Pak, itu kan biasa orang judi pakai gaple ya kan. Atau misalnya dia berjudi pakai yang muter itu Pak, roulette gitu misalnya. Atau ada 1001 macam alat gitu kan. Nah sebenarnya jamaah sekalian, judi itu kriterianya nggak ada satupun yang disebabkan atau ditentukan oleh alatnya. Karena alat itu bisa saja dia sebuah permainan. Contoh nih Pak ya, ada judi orang bertaruh balap kuda. Di mana tuh ya? Di Singapura apa di Eropa apa di mana gitu kan. Nah pertanyaannya gini, kalau orang bertaruh ya
menang kalah dalam balap kuda, pertanyaannya gini, balap kudanya itu haram apa enggak? Ya kalau balap kudanya mah enggak, ya kan? Sama orang main gaple Pak, orang main apa itu remi gitu ya. Itu mainnya sih tidak judi selama dia tidak ada kaitannya dengan pertaruhan harta dan seterusnya itu kan permainannya. Hanya saja begini Pak, kalau misal kata nih ada tokoh yang dihormati, Pak Ustadz lah gitu kan, sebut misalnya siapa tokoh di Indonesia, ada Agim gitu misalnya, ada Ustadz siapa lagi Abdul Somad gitu kan. Nah kalau dia berdua main gaple kan kagak lucu Pak gitu. Biar katanya nggak pakai duit, nggak pakai duit tapi dia QQ, begitu Pak. Kan nggak lucu aja gitu. Cuman kalau yang kalah diperong-perongin doang pakai pantat panci gitu misalnya. Ya tetap aja itu tidak apa namanya, ya tidak sesuai dengan muruah gitu ya. Mungkin kalau model-model kita yang tukang nongkrong di pinggir jalan gitu ya main gaple iya. Tapi kalau orang-orang yang seharusnya terhormat main gaple, kita sih nggak bilang itu judi Pak, tapi itu menurunkan muruah atau kewibawaan seseorang gitu kan. Makanya tidak cocok. Tapi kita nggak mengatakan itu adalah judi. Jadi pertama nih Pak poinnya, judi itu tidak berdasarkan alat permainannya, tidak berdasarkan cara bermain gitu. Karena cara bermain itu adalah sesuatu yang sifatnya tambahan aja. Intinya nanti ada yang menang, ada yang kalah gitu aja kan. Nah maka kita dari awal sudah coret Pak, bahwa judi itu kaitannya dengan alat permainan dari awal udah nggak masuk, bukan kriterianya. Lalu apa kriterianya? Nah nomor satu Pak, sebuah perjudian itu ya adalah pertaruhan. Nih Pak, nomor satu tuh ada pertaruhan, bertaruh. Kalau cuman bermain tapi tidak ada yang dipertaruhkan, ya bukan judi. Main gaple, ada yang ditaruhkan nggak? Ada yang dipertaruhkan nggak? Nggak sih, main bohong istilahnya. Berarti udah bukan judi dari awal. Walaupun main gaplenya tergantung orangnya Pak ya. Kalau orang terhormat main gaple ya nggak pantas gitu aja. Nomor dua, yang dipertaruhkan itu harus berupa harta, bisa uang, ya, bisa kendaraan, bisa rumah, apapun lah. Tapi dia punya nilai harta. Jadi kalau misalnya begini Pak, jadi dua nih, udah dua, bertaruh dan yang dipertaruhkan adalah harta. Nah kemudian yang ketiga, pertaruhan itu kan harus ada yang menang atau yang kalah gitu kan. Karena kalau main doang nggak ada menang nggak ada kalah, nggak ada hitung-hitungan, ya apa yang mau dipertaruhkan. Kita main badminton nih Pak, nggak pakai dihitung, main aja tepak tepok gitu. Terus bertaruh yuk gitu kan, taruh-taruhan yuk, berani nggak gitu misalnya, cepet-cepet gitu kan. Nah kan berarti mulai dihitung Pak, ya kan? Karena ada hitungan, berarti nanti ada keluar yang menang sama yang kalah. Nah nomor 3 dan 4 itu ya, yang menang berhak ngambil harta milik yang kalah. Ya, nomor 4, yang kalah harus ikhlas dan rela kehilangan hartanya, gitu Pak. Jadi harus ada pertaruhan dari minimal 2 pihak, ya, pihak 1 dan pihak 2, di mana yang dipertaruhkan itu adalah harta, dan hartanya itu, ya, mereka pasang nih saya kasih taruh di sini duit 1 juta, nih duit 1 juta, nih jadi 2 juta. Yuk kita adu pancok, yang menang ambil nih duitnya. Nah itu kan berarti nomor 3, pemenang yang ngambil duit temannya, dan nomor 4, temannya itu harus ikhlas, ridho, rela dari awal. Kalau dia kalah, dia kehilangan. Nah itu Pak 4 kriterianya. Nah sekarang kita uji Pak, ya. Pertama pertaruhan kan. Jadi walaupun main gaple, main remi, main QQ gitu ya, main catur, main apalah gitu, termasuk puteran roulette dan sebagainya, kalau cuma main doang atau main kerambol gitu Pak, atau main apalah begitu, kalau nggak ada yang dipertaruhkan ya bukan judi. 1 ya kan. Nah yang kedua, yang dipertaruhkan tuh harus harta. Jadi kalau cuma bertaruh, misalnya nih Pak, yang kalah dijepit pakai jepitan itu Pak, buat jemuran, dijepit rambutnya, itu kan nggak ada kerugian secara harta gitu Pak.
atau yang kalah suruh push up gitu misalnya. Itu push up itu nggak ada nilai hartanya. Jadi duit bagaimana ceritanya push up sini saya jual push up saya, kan enggak. Nah, tapi kalau yang dipertaruhkan misalnya ada sesuatu yang punya nilai harta, nah ini masuk nih Pak. Contoh gini Pak, ayo kita tanding futsal 6 lawan 6. Yang kalah traktir Pokari Sweat ya. Nah itu pertaruhan tuh Pak. Yang kalah nanggung makan gitu. Itu bertaruh gitu. Ya walaupun kecil, tapi itu pertaruhan pada akhirnya gitu. Nah oleh karena itu kalau mau bertaruh, caranya nih Pak, biar dia tidak jadi haram, pertaruhannya harus yang sifatnya tidak seimbang. Ini poin penting nih Pak. Pertaruhan yang tidak seimbang tuh harus cuma salah satu pihak saja yang bertaruh, lawannya itu tidak bertaruh apa-apa. Dia tidak punya resiko. Kalau dia menang dia dapat, tapi kalau dia kalah dia nggak rugi. Salah satunya, nah, gitu Pak. Contoh nih Pak ya, saya misalnya jago adu panco, terus saya tantangin, siapa yang berani ngelawan saya? Kalau bisa ngalahin saya, nih saya kasih 1 juta, nih duitnya. Ayo adu panco sama saya, adu panco Pak. Nggak ada yang bisa ngalahin saya kan? Sini duitnya saya kantongin lagi. Payah lu pada, nggak ada yang bisa ngalahin, gitu, Pak. Tapi kalau ada satu aja yang bisa ngalahin, duit saya kan hilang tuh. Ya, judi apa enggak, Pak? Enggak. Kenapa jadi enggak judi? Karena ya lawannya itu tidak beresiko kehilangan pertaruhan. Dia ikut gratisan aja, ya kan? Siapa tahu bisa menang, lumayan dapat 1 juta, gitu kan? Nah, sedangkan kalau misalnya dia kalah, dia nggak harus bayar apa-apa. Nah yang kayak gini Pak, kelihatannya memang kayak judi kan, karena dia bertaruh. Tapi sebenarnya itu bukan judi, karena kriterianya kurang satu, yaitu pertaruhan itu harus datang dari dua belah pihak. Jadi masing-masingnya harus punya resiko. Kalau tidak beresiko sama sekali, ikut aja udah. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya jadi pengalaman. Nggak ada sesuatu yang harus dia ikhlaskan gitu kan. Yang nomor 5 itu nomor 4 tadi kan, nomor 3 kan yang menang ngambil yang punya lawan, tapi yang punya lawan ikhlas gitu kan. Nah, kalau dia nggak ikhlas kan jadi kacau urusannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau kita bicara tentang judi, keempat kriteria itu harus terbentuk ya. Dan untuk menghindarinya caranya gampang banget, yaitu bikin aja salah satu di antara pesertanya ya, atau para pesertanya semua itu tidak harus bertaruh kehilangan harta. Jadi caranya misalnya begini Pak, tadi kan udah saya kasih contoh adu panco, udah saya kasih contoh misalnya main futsal dan sebagainya. Ini Pak main futsal kalau yang ada menang kalah lalu ditraktir nih Pak, bolehnya kalau gini, tim A tim B, kata tim A, tim B, ayo main tanding futsal sama saya. Kalau kalian bisa mengalahkan kami bayarin makan. Tapi kalau kalian kalah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah bayarin. Itu Pak, yang tidak timbal balik kayak gitu itu nggak jadi judi Pak. Ya, dan itu halal, itu sah, disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa pernah kejadian di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dibuka yang namanya sayembara. Nah, sayembara itu Pak, itu kayak judi, tapi dia batal kejudiannya karena rukunnya kurang satu. Ya kan gini, kata raja nih, raja kehilangan piala minumannya. Siapa yang bisa mencari dan menemukan piala itu akan diberi harta dalam bentuk onta yang penuh dengan makanan. Nah, maka orang semua berlomba Pak mencarikan piala raja yang hilang. Nah, kalau yang berhasil ya kan mendapatkan piala itu, dapatlah dia hadiah. Kalau yang nggak berhasil kan berarti dia kalah itu Pak. Dia harus bayar nggak kepada raja? Nggak. Ya lu nggak berhasil aja udah. Nggak harus bayar kepada raja. Nah, kalau sayembaranya dibalik, siapa yang mau ya mencari piala raja, kalau dia menemukan piala itu duluan,
kasih hadiah. Tapi kalau raja yang menemukan duluan, kalian semua bayar. Nah, kalau begitu Pak, nah itu jadi haram. Gitu. Itu yang namanya sayembara, itu kurang lebih kayak gitu Pak. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ngomong tentang perlombaan. Jadi kan kita sering nih kalau di dalam katakanlah kehidupan kita sehari-hari itu kita 17 Agustus suka ada lomba tuh Pak. Ya kan? Lomba 17-an. Itu bisa masuk jadi judi ketika misalnya para peserta itu dimintai ya biaya pendaftaran. Jadi misalnya gini, lombanya sih lomba cerdas cermat sih Pak, pinter gitu. Atau boleh jadi lomba azan, lomba baca Quran. Tapi pesertanya dikenain uang pendaftaran 100.000 rupiah. Pesertanya 10 Pak, 10 kali 100.000 kan 1 juta. Duit 1 juta itulah yang jadi hadiahnya. Siapa di antara mereka yang menang dapat 1 juta. Dari mana duitnya? Dari patungan para peserta yang lain. Nah itu pasti judi itu Pak. Walaupun nggak dibilang judi, tapi skemanya itu skema judi. Nah biar itu tidak menjadi judi, caranya gampang. Hadiahnya jangan dari hasil pendaftaran peserta. Hadiahnya carikan saja dari sponsorship misalnya, dari sumbangan tidak mengikat, atau mungkin ada katakanlah apa sih zaman sekarang tuh endorse gitu ya, atau orang ada lagi mau nyalek kali gitu, dia pengen ngetop di situ, apalah dari sumber yang lain, selama tidak dari para peserta lomba. Nah, para peserta lomba boleh ditarikin, tapi uangnya bukan buat hadiah, uangnya bisa buat konsumsi, bisa buat nyewa sound, bisa buat ini itu dan sebagainya. Tapi nggak boleh buat hadiah. Oleh karena itu harus ada pemasukan yang berbeda dan pengeluaran yang berbeda. Nah ini Pak yang harus diperhatikan baik-baik. Satu hal yang menarik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya waktu berapa tahun yang lalu ya, itu sempat jadi dosen kan Pak di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Ini karena dia punya pemerintah dan kemudian peminatnya banyak banget. Ada pertanyaan muncul begini Pak, setiap calon mahasiswa diwajibkan untuk beli formulir, harganya 100.000. Bapak tahu nggak, setiap tahun itu calon mahasiswa yang daftar itu di atas 100 ribuan, sekitar 120.000. Yang keterima cuma 3.000 Pak. Dari 100.000 calon mahasiswa diseleksi, dites, yang keterima cuma 3.000. Jadi Pak, dari uang pendaftaran 100.000 kali 100.000, Bapak hitungin nolnya ada berapa tuh? 100.000 kan nolnya ada 5, kali 100.000 orang, nolnya ada 5, berarti nolnya 10 Pak. Kalau 0 10 kan berarti berapa juta? Nah, banyak lah pokoknya gitu kan. Nah, apakah dari uang pendaftaran para peserta yang ternyata diterima cuma 3.000, yang 97.000 itu nggak keterima kan? Apakah itu judi? Gitu. Jawabannya saya tanya, uang pendaftaran dari 100.000 calon mahasiswa itu, apakah itu diberikan kepada 3.000 orang yang keterima sebagai mahasiswa? Jawabannya enggak. STAN itu dibiayai oleh negara dengan APBN. Nah pemasukan itu masuk sebagai uang negara non pajak gitu ya. Jadi ya masuknya di sebelah mana beda, pengeluaran dapatnya dari mana beda, sehingga itu aman, dia tidak termasuk judi. Nah tapi Pak, yang rada melipir-melipir dikit hampir keprosok jadi judi, itu banyak juga di tengah kita. Contohnya nih Pak, arisan. Ya arisan emak-emak itu Pak, itu 4 rukun judi terpenuhi, tapi dia tetap aman gara-gara ada 2 klausul. Ini Pak, 4 rukun judi ya, gini. Kan mereka itu masing-masing datang arisan ke bawa duit Pak. Ya, taruhlah arisan 100 ribuan gitu. Ada emak-emak kumpul 10 orang, tiap hari Minggu dikocok Pak. 100.000 kumpulin semua kan 1 juta, dikocok namanya keluar. Yang keluar namanya kan dia ngambil
duit yang lain kan, dia pemenangnya gitu. Sekilas itu Pak, itu udah sangat judi banget itu. Dikocoknya aja juga udah judi kok, itu akan gambling di situ kan. Kemudian yang menang ngambil duit yang kalah. Ini harusnya jadi judi sih sebenarnya. Tapi dia terselamatkan gara-gara ada 2 klausul. Jadi klausul yang menyelamatkan, katup pengamannya di situ Pak. Pertama, klausulnya adalah gini. Orang yang sudah menang dari 10 orang itu, kalau dia sudah menang, maka dia tidak boleh menang lagi. Nah, itu jadi beda dengan judi Pak. Kalau main judi Pak, dia udah menang, main lagi, menang lagi, main lagi, menang lagi, menang lagi berkali-kali kan. Biasanya yang menang lagi berkali-kali itu bandar biasanya. Bandar. Kalau bandarnya rugi, ya bubar itu Pak judi. Tapi selama bandar masih untung, ya berarti judi jalan terus gitu kan. Nah, makanya ada istilah rugi bandar. Oh, kalau rugi bandar bubar nih Pak, bandarnya aja rugi gitu kan. Bandar judi itu harus untung. Kalau dia nggak untung, ya nggak jadi perjudian itu. Itu namanya departemen sosial, bagi-bagi harta gitu kan. Bandar harus untung lah, gimana nggak untung gitu kan. Gimana caranya biar dia untung. Nah, arisan Pak, ketua panitia arisan, dia kan ikut tuh, ikut bayar arisan 100.000. Kalaupun dia ketua arisan, tetap aja dia menangnya bolehnya cuma sekali doang Pak. Nggak bisa bilang gini, ibu-ibu mohon maaf nih kan saya ketua, saya menang 2 kali dong. Nggak bisa. Ibu ikutnya cuma 1, kecuali ikutnya 2, mau menang 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau menangnya ikutnya cuma 1, mau menang 2 kali nggak bisa. Itu klausul yang pertama, yang menyelamatkan arisan menjadi tidak judi. Nah yang kedua Pak, begini, yang sudah menang itu tidak boleh pamit mundur, itu nggak boleh Pak. Ibu-ibu, berhubung saya sudah menang, maka per hari ini saya pamit ya, saya mundur, saya udah nggak ikutan lagi gitu Pak. Wah, ditampol sama ibu yang lain, enak aja lu, udah menang aja mundur gitu kan. Ya selagi masih menang kan saya nggak mau lagi lah, saya udah tobat nih, arisan haram gitu katanya Pak. Udah menang aja baru bilang arisan haram gitu. Nah dia harus tetap ikut Pak. Kalau ada 10 putaran, ngocok pertama dia yang menang, ya kan keluar. Nah untuk 9 kali dia tetap harus ikut dan harus kalah gitu Pak. Dan harus kalah gitu, nggak boleh menang gitu kan. Nah sehingga dengan demikian, kalau dihitung-hitung berapa pengeluaran masing-masing peserta, di total selama 10 kali pemutaran pengocokan itu 100.000 kali 10 sejuta. Tapi begitu dia menang, keluar namanya, dapatnya juga sejuta juga. Itu namanya seri alias impas. Syaratnya itu harus seri Pak, harus impas. Kalau ternyata nggak seri, nggak impas gitu ya, maka itu jadi judi. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di permainan anak-anak kita zaman SD dulu Pak, itu juga ada unsur judinya. Kalau yang masih ingat Pak, dulu sering main gundu Pak, ya main gundu. Teman saya tuh Pak mainnya gape banget dia gitu. Dia nggak pakai modal Pak, ya modal cuma 1, itu pun minjem sama saya gitu. Pinjem dong, pinjem kan. Nah dengan modal 1 gitu Pak, wah gundunya lawan kena terus tuh sama dia, ditampolin aja tuh Pak, ya kan, cetar. Wah langsung dapat banyak gitu Pak, dapat 20 gitu kan. Bagi hasil sama saya, bukan tadi minjem 1, nah ini balikin 2 dah gitu katanya. Udah judi riba pula gitu kan. Invest gitu kan. Nah itu Pak, sebenarnya walaupun cuman ya nilai gundu nggak seberapa sih ya, tapi itu termasuk judi sebenarnya. Unsur judinya sudah terpenuhi. Ya kalaupun mau dianggap itu enggak, ya karena itu permainan anak-anak gitu kan. Nah oleh karena itu biar aman, dulu bapak saya bilang gini, main gundu boleh, tapi bolehnya main bohong. Main bohong itu begini, ntar nih kalau udah menang nih, gundu balikin lagi semua gitu, ya kan? Kata teman saya yang gape, rugi gua udah capek-capek, balikin lagi katanya. Dia maunya kalau udah menang gitu Pak. Nah itu tanpa terasa masuk sebagai sebuah perjudian. Nah jemaah sekalian, ada lagi satu ciri yang sering orang bilang itu adalah judi, padahal itu belum tentu, yaitu gambling. Ya kan? Kan kalau orang main judi kan untung-untungan. Waduh, menang nggak ya? Kan tebak-tebakan tuh Pak, ya kan? Nah, apakah ketika kita melakukan suatu transaksi, katakanlah bisnis, investasi dan sebagainya, lalu ada unsur gamblingnya itu berarti judi? Nah, begini Pak, gambling itu tidak selalu judi. Bedanya adalah begini, kalau judi Pak, gamblingnya itu antara 2 orang. Antara saya menang berarti kamu kalah, atau kamu menang berarti aku kalah, gitu kan?
Itu namanya judi. Tapi kalau gambling yang tadi Pak, kita pengen resign pensiun dini gitu misalnya kan, dapat nih misalnya 2 miliar gitu misalnya, dapat pesangon gitu kan, pengen usaha. Tapi karena tiap hari mental karyawan, biasa pergi pagi pulang petang, pantat pinggul, pegal-pegal, pendapatan pas-pasan gitu ya. Tiba-tiba punya 2 miliar mau diputar usaha Pak. Untung kagak, bures iya gitu Pak. Ya kan? Itu kan namanya gambling gitu Pak. Apakah itu judi? Enggak. Kita rugi iya, tapi yang diuntungkan siapa? Enggak ada juga. Kita tuh berjudi dengan nasib gitu Pak. Berjudi dengan keadaan, berjudi dengan fakta bahwa kita itu ternyata tidak pinter entrepreneurship gitu, nggak pinter berdagang, nggak pinter berbisnis, karena biasanya cuma kerja aja, tiap bulan rekening nambah gitu doang kan. Tiba-tiba harus usaha sendiri, berjibaku dan sebagainya. Nah itu kan gambling sebenarnya Pak. Tapi gambling ini gambling, bukan judi, dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah bahwa ada orang kurang pinter usaha ya, lalu dia kayak untung-untungan segala macam, high risk banget. Nah itu emang resiko sih. Ya sebaiknya kalau emang nggak pinter nggak usah gambling. Tapi saya ingin mengatakan bahwa itu walaupun demikian, tetap itu namanya bukan judi. Karena kalau judi itu gamblingnya antara dua orang. Saya menang kamu kalah, berarti hartamu aku ambil, ya kan? Atau kamu menang saya kalah, berarti hartaku kamu ambil. Jadi kemenangannya salah seorang peserta dari judi itu adalah kesedihannya peserta yang lain, otomatis gitu kan. Nah kalau masalah investasi ditipu orang, dikerjain ya kan, atau kurang istiqomah gitu Pak, nah itu lain lagi ceritanya Pak, ya kan. Kalau yang namanya usaha istiqomah itu yang susah Pak. Kalau cuman sekedar bisa, tapi mempertahankannya itu yang susah. Ya, saya nih Pak punya pengalaman nih. Rumah saya kan daerah Kuningan. Kuningan tuh Pak, yang namanya bisnis kuliner, banyak perkantoran, banyak anak kos-kosan dan sebagainya kan. Nah, jamaah pengajian saya orang Betawi nih Pak, ya kan. Ini cerita balada orang Betawi kesian. Kalau yang namanya bikin masakan Betawi Pak, itu diakui muttafaqun alaih enak. Muttafaqun alaih itu Pak. Kalau masalah enaknya enak gitu. Dia mau bikin nasi uduk enak, ya kan? Dia mau bikin nasi kebuli enak, dia mau bikin apa juga enak. Kalau bicara enaknya, yang susah tuh Pak istiqomahnya itu Pak, susah Pak, gitu. Jadi bandingin nih dengan saudara-saudara yang datang dari daerah, yang warteg tuh Pak, Lebaran emang dia tutup, tapi Lebaran hari kedua langsung dia buka, gitu. Yang warung Padang Lebaran tutup, tapi 2 hari kemudian dia pun buka. Nah, warung nasi uduk Betawi ini Pak, udah 3 minggu belum buka-buka juga. Kan jamaah pengajian saya namanya Bang Sani. Bang Sani, udah 3 minggu belum buka juga gitu. Kapan nanti mulain? Ntar dulu Pak Ustadz, kita ini hidup kan bukan cari duit mulu, ya nggak? Gitu. Kita harus banyak silaturahim. Keluarga saya banyak. Belum saya datengin atu-atu nih Lebaran, ya kan? Silaturahmi kan juga memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, dia bilang begitu. Jadi Pak, kalau belum semua saudaranya atu-atu datengin, itu kagak aji Lebaran tuh, kagak sah gitu kan. Dan Lebarannya orang Betawi kacau Pak. Kita udah datang ke rumahnya. Nah, yang punya rumah mesti balesin lagi ke rumah kita. Gitu Pak. Kalau ketemu di jalan doang, ketemu di jalan impas, itu kagak sah, lu Lebaran belum ke rumah gua, gitu Pak. Jadi susah nih Pak, baru setelah Lebaran sebulan, tuh warung nasi uduk baru buka. Nah pelanggan kan udah kabur semua, ini warung mau buka apa kagak, gitu Pak. Saya gitu juga, nih kalau ada pecak gurame enak nih daerah mana gitu kan. Atau ada orang Betawi biasanya gabus pucung gitu kan, enak di mana. Itu saya paling kesel Pak. Sekali makan enak begitu ke sono tutup lagi gitu kan. Ribet itu Pak urusannya Pak, buka di online ya tutup gitu kan. Emang Betawi itu Pak orangnya selalu qanaah gitu Pak, ya nggak pernah pengen cari keduniaan, ya kan. Kalau di dapur itu yang namanya beras di karung masih nyender di tembok, dia belum mulai kerja lagi, masih banyak beras katanya begitu Pak.
Nah ini yang begini gambling nih bukan karena dia judi Pak, emang dia nggak demen kerja aja, dia demennya nyantai. Istilah kata orang Betawi itu Pak, biar tekor asal nyohor, nah gitu Pak, ya kan. Jadi baladanya kayak gitu karena saya tahu kenapa ya, karena saya orang Betawi, saya nggak jelekin orang, yang jelekin kita sendiri sih sebenarnya gitu kan. Nah banyak teman-teman saya tuh Pak yang rumahnya udah pada pindah jauh, ada yang ke Bogor, ke Bekasi, kemana, tapi ngojeknya tetap di situ Pak, di situ. Ini dulu tanah engkong saya, iya gue juga tahu, engkong lu di sini dulu gitu kan. Rumah lu mana sekarang? Rumahnya pindah di Bogor gitu kan, dijual Pak, waktu itu digusur. Ya emang waktu itu sempat kaya mendadak Pak, barang 2 tahun lah, setahun 2 tahun pergi haji, ya kan, sekeluarga pergi haji gitu kan, umroh bolak-balik, kawin lagi dan sebagainya lah gitu kan. Sekarang miskin, balik lagi dia ngojek di sini gitu kan. Setiap ada yang naik ojek dia bilang, ini dulu rumah saya nih Pak. Iya gue tahu, tiap hari juga tahu. Itu baladanya. Nah ini kayak gini nih gambling gak sih? Ya gambling memang gitu kan, karena dia nggak pintar usaha. Ya paling-paling bisa jadi satpam, jadi security gitu Pak, ya kan. Itu ya kalau bisa ditampung alhamdulillah. Tapi kadang-kadang gitu Pak, jadi security, jadi satpam juga kadang-kadang kurang rajin masalahnya. Saya nih kan punya yayasan, ada sekolahan, ada apa. Kalau yang ngelamar mau jadi satpam tuh saya bilang, orang mana ente? Nah, saya masih orang Betawi juga, nggak usah jadi satpam, apa ribet tuh urusannya, banyak libur gitu kan. Kalau dari mana? Dari Jawa, dari mana? Ayo lah boleh dah gitu kan. Dia nggak punya saudara di sini Pak, luntang lantung kan dia. Lebaran nggak usah pulang ya, jagain, siap. Nah gitu Pak. Lebaran Betawi Pak, ya dia pamit, banyakan dia pamitnya daripada kita gitu kan. Susah itu Pak, ya kan. Maka orang Betawi udah mimpin doa aja dah gitu kan. Mau jadi ustadz gitu. Saya aja kerja dari pagi jam 8 sampai jam 5, bosan 2 tahun 3 tahun, bosan jadi ustadz aja enakan. Kenapa? Pulang bawa berkat gitu kan. Balik lagi ke judi tadi itu Pak. Jadi yang namanya judi itu haram, tapi kriteria judi itu emang ada 4 tadi ya. Kalau dia nggak masuk kriteria itu bukan judi, walaupun bukan berarti jadi boleh. Ya kan, kalau kayak tadi misalnya kalau kiai, pak ustadz, habib dan sebagainya ngeriung gitu, bukan jadi makan berkat, dia main gaple, kan nggak bener juga gitu kan. Atau orang gambling itu high risk gitu loh, dia investasi pada hal-hal yang nggak jelas, itu gambling. Tapi itu gambling ya, nggak boleh, cuman itu bukan judi gitu loh. Itu harus kita dudukkan perkaranya sesuai dengan konteksnya begitu Pak. Baik, jamaah sekalian, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Wah, langsung. Terima kasih. Ustaz, kalau kadang-kadang di tempat hiburan suka ada mainan kalau dikata kita bayar itu dikasih koin, kita dikasih main senapan, misalnya nembak gitu. Ya, kayak kid zone gitu ya. Dapat hadiah nanti. Ya. Atau mungkin yang sederhana di supermarket zaman dulu biasanya ada alat, kita masukin koin terus ada alat terus dia tarik boneka. Dapat boneka, keluar boneka. Nah, dia bisa jadi judi, mesin-mesin permainan itu bisa jadi judi, tapi bisa juga enggak. Jadi gini Pak, tergantung akadnya. Kalau akadnya adalah, ini saya dulu waktu masih SD Pak, sering mainnya di situ Pak, di Blok M, Aldiron Plaza. Karena di atas lantai 4, lantai 5 tuh ada dingdong, ya kan, ada main game pakai duit cepean, masukin cengkleng, main mobil-mobilan gitu. Masih ingat nggak Pak? Bapak bukan orang sini sih, kalau orang sini tahu Aldiron Plaza sekarang jadi Blok M Square ya, apa jadi apa itu? Di situ. Satu-satunya di Jakarta yang ada tangga jalan ya Aldiron sama Sarina, 2 itu Pak dulunya. Nah itu jadi judi apa enggak gitu kan? Bisa jadi judi, bisa enggak, tergantung. Gini Pak, kalau mesin permainan itu dingdong kita bilangnya, atau video game dulu zamannya, apa sih istilahnya kan gitu ya. Nah itu kan kita masukin koin tuh, ceklek, ya kan? Nah ceklek itu kita dikasih dapat jatah misalnya main 3 menit, main kan mobil-mobilan apa tembak-tembakan apa segala macam gitu. Kalau skor kita bagus, dia kasih bonus, gitu kan? Dari 3 menit tambahan lagi jadi 6 menit gitu. Kalau skor kita bagus, dia kasih lagi. Kalau skor kita bagus, dia kasih lagi. Nah sebenarnya dari sisi ketagihannya ini memang dijewer nih emak-emak saya gitu, habis duit buat main gituan doang gitu kan, penasaran, pengen main lagi gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari segi akadnya memang 3 menit bayar cepet
gitu sebenarnya Pak, ya kan? Nah cuman biar orang ketagihan, nagih nih Pak, ya kan? Nah itu dikasih bonus. Kalau Anda bisa mengalahkan banyak lawan di komputer itu, Anda dikasih bonus tambahan 3 menit lagi. Terus aja begitu kan. Nah dari segi nagihnya itu negatif Pak. Tapi kalau dari segi judinya enggak judi sebenarnya. Karena apa? Karena waktu saya bayar koin 100 perak untuk 3 menit itu akadnya sah gitu. Enggak yang ayo taruh-taruhan, kalau enggak nih gua keluarin duit 1 juta nih buat apa, enggak juga. Cuman memang nagihnya itu yang jadi masalah, ya kan? Nah, itu kalau masuk bab judinya bukan judi, tapi masuk bab apa namanya, orang jadi ketagihannya itu, jadi nyandunya itu. Nah, judi itu memang bikin orang nyandu, gitu kan? Tapi tidak yang segala yang nyandu berarti otomatis judi, enggak juga. Dia bisa jadi negatif karena kan bela-belain Pak bolos sekolah itu, ya kan? Bela-belain bolos sekolah. Nah, bolos sekolahnya itu yang jadi masalah, ya kan? Nggak ikut lesnya itu yang jadi masalah, ngabisin duitnya yang jadi masalah. Tapi apakah itu judi? Itu sebenarnya bukan judi. Itu kalau main yang dingdong, main game itu kayak gitu. Nah, yang judi itu adalah yang ada dua belah pihak, gitu kan? Yang mana kita kalau di kayak di supermarket itu ya, kita harus bayar lebih dari yang kita dapat. Itu yang gampangnya waktu SD Pak, jajanan telur cicak, masih ingat gak Pak? Jajanan telur cicak 3 biji Pak, itu harganya nggak seberapa, cuman kita bayarnya tuh 50 rupiah zaman saya SD itu Pak. Jadi telur cicak 3 biji 50 rupiah, mahal amat gitu kan. Paling harganya juga 20 perak, paling 10 perak gitu lah ya. Cuman di dalamnya itu Pak ada nomor, nah gitu. Dan nomornya ini kalau pas dapat mainan tuh Pak, dapat mobil-mobilan, dapat orang-orangan, dapat apa dan sebagainya. Wah, anak-anak pada masang gitu Pak. Wes dapat, girang dia. Dapat, maaf Anda belum beruntung. Nah, ketika maaf Anda belum beruntung itu Pak, yang kita dapat tuh tidak worth it gitu. Karena telur cicak 3 biji nggak mungkin harganya segitu Pak. Nah, seandainya harga telur cicaknya itu segitu, lalu orang pada beli, kalaupun nggak dapat, harganya memang worth it, itu nggak masalah. Nah, sering kan ada apa tuh kalau kita di supermarket belanja itu, kalau kelipatan sekian misalnya 500.000 kita dapat kuponnya kita ikut undian, ya kan? Itu Pak, kalau kita beli sabun di hari-hari biasa harganya goceng, lalu pas ada undian kayak gitu sabunnya sama, harganya naik jadi ceban Pak, jadi 10.000. Nah, itu judi Pak. Karena selisih harganya itulah yang namanya kita bertaruh. Tapi kalau harganya sama aja, emang sih jadi masalah nih Pak. Beli sabun banyak amat sih lu buat apaan gitu kan? Iya nih biar ada dapat hadiahnya gitu misalnya kan. Tapi harga sabunnya sama. Cuman ya jadi kita jadi kacau aja nih aturan, niat mau beli garam pulang bawa sabun banyak banget gitu kan. Tapi kan nggak salah gitu istilahnya. Nah itu bukan judi, tapi itu emang ya saya sih nggak bilang nipu, teliti sebelum memberi, bijaksana dalam menggunakan keuangan dan seterusnya gitu Pak. Nah banyak tuh orang kayak gitu ya kan, beli sabun begitu banyak, nah tapi itu bukan judi jatuhnya. Baik, ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya hukumnya mengenai saham gitu ya Ustaz. Nah, apakah itu gambling gitu atau gimana gitu? jadi gini Pak, namanya perusahaan ya, syarikah. Ini kalau dalam bahasa Arab perusahaan itu namanya syarikah. Itu adalah usaha yang tidak mungkin dibiayai oleh kantong satu orang doang. Harus banyak penyertaan modal di dalamnya. Dan penyertaan modal itulah namanya saham. Tidak mungkin ada perusahaan korporat sebesar ini gitu ya, kalau tidak ada penyertaan modal dari sekian banyak orang. Nah, di zaman modern penyertaan modal itu kemudian dibursakan, ya kan? Jadi ada bursa saham. Jadi jual beli saham apa dan sebagainya. Itu sih basically itu sah-sah saja. Ya kan? Saya mau beli sahamnya ini, saya mau beli sahamnya itu dan sebagainya gitu kan. Apakah ada unsur gamblingnya? Ada sih, ya. Nah, tetapi gambling di sini bukan berarti begitu saya dapat lalu dia dirugikan oleh saya. Enggak.
Cuman kalau orang, wah ini kalau saya beli sahamnya ini gede nih, ternyata salah, meleset, turun gitu kan, atau naik atau turun dan sebagainya, kayak orang jual beli mata uang Pak. Ini dolar lagi murah nih, beli yang banyak. Ntar kalau udah lagi lagi mahal dolarnya, saya lepas deh jual gitu. Itu memang kalau bahasa gamblingnya itu gambling sebenarnya, ya kan, istilahnya untung-untungan gitu. Tapi itu tidak masuk kriteria dalam sebuah perjudian gitu. Itu satu hal. Nah, cuma biasanya dalam bursa saham itu, ya kan, ada juga kadang-kadang praktek-praktek yang di luar dari prosedur. Nah, gitu Pak. Yang itu ada penipuan, ada kerjasama, ada apa dan sebagainya, itu pasti gitu Pak. Nggak usah di bursa saham sih. Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada aja kan trik yang licik yang dilakukan oleh orang sehingga dia ngambil keuntungan atau nipu orang dan sebagainya, itu ya istilahnya sesuatu yang di luar dugaan gitu ya. Nah, kita tidak akan mengatakan bahwa bursa saham itu udah pasti haram, tidak. Praktek yang tidak benarnya itu haram. Tapi bursa saham sesuatu yang nggak bisa, memang harus kayak gitu Pak. Sama nih dengan gini, kita belanja di minimarket gitu ya, kembaliannya dikasih permen, itu judi bukan Pak? Nipu nggak tuh? Ya sebenarnya sih kalau dibilang nipu ya enggak, orang cuman cepek doang gitu kan, dikasih itu kan nggak seberapa gitu kan. Ya cuman gini aja, niat baiknya kok jadi kurang ya, nah, gitu niat baiknya. Nah itu aja sih. Jadi kalau dibilang judinya enggak, tapi ada dampaknya iya begitu. Kalau yang misalkan kayak mata uang, pada saat murah kita beli, pada saat misalnya tinggi, kita jual, kemudian gimana? Iya nggak apa-apa. Maksudnya apakah itu judi? Itu bukan judi. Tapi bahwa itu beresiko, ya di mana-mana pasti beresiko. Bukan hanya mata uang. Ya jual beli motor, jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli apa, ya semuanya juga fluktuatif kan. Bukan haramnya, bukan dari judinya Pak. Haramnya dari tidak amanahnya. Gini Pak, ini misal gini ya, contoh nih Pak. Betawi lagi nih. Betawi kan jual beli apa Pak? Tanah lah ya, jadi broker tanah kan gitu. Ini tanah bakalan ke depan mau dibebasin sama apa namanya, perusahaan besar kan gitu. Terus tanah tetangga di DP-in tuh Pak, DP, duitnya kan minjem gitu kan. Nah ini kan kemudian praktek yang haramnya adalah gitu kan, dia mainkan harganya sehingga harga tanah menjadi sangat tinggi, akhirnya pembangunan nggak bisa jalan, mentok di broker calok-calok tanah itu. Tapi kalau dipikir-pikir, orang jual beli tanah, masa salah sih dapat untung dari situ? Kan nggak salah harusnya. Cuman ketika dia sudah sampai jadi kayak mafia, gitu kan, jadi merusak tatanan ekonomi, itu jadi nggak bener. Tapi itu bukan judi sebenarnya. Kayak gini Pak, saya kasih contoh nih. Zaman kereta api masih zaman jahiliyah Pak, kita kalau beli tiket di Gambir itu Pak, ya kan, ngantri dari jam 3 malam, begitu jam 8 pagi dibuka, baru aja mau beli habis. Masih ingat Pak zaman jahiliyah itu kan? Kemana itu tiba-tiba tiketnya habis? Calo. Nah, calo. Jadi menjadi calo itu boleh nggak sih sebenarnya? Pada dasarnya sih boleh, kan dia beli, dia jual. Cuman kalau jadi caloknya itu nyusahin orang, gitu kan? Tiket yang tersedia sesuai dengan harga itu nggak ada, semua dinaikin sama dia. Ya ini kan namanya ngeselin gitu kan Pak. Nah sementara ini yang unik nih Pak, kalau kita naik pesawat ya kan, beli di Traveloka apa segala macam, itu calo nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kan calo juga, tapi calo yang nyenengin apa yang ngeselin? Kadang-kadang nyenengin Pak, karena harganya kenapa lebih murah sama calo daripada kalau beli langsung. Saya tuh Pak pernah nih ya, mau naik pesawat, beli langsung ke maskapainya, harganya mahal banget. Jakarta Mesir itu kena 12 juta. Mahal banget. Saya cari di online gitu kan, harganya Pak cuma 5 juta, ya kan, cuma 5 juta. Nah kok bisa beda? Justru sama pihak ketiga malah lebih murah. Nah ini kan
Artinya apa? Artinya memang sudah diatur gitu ya, bagaimana cara agar yang menjual ini dapat untung, yang punya juga dapat untung, pembelinya juga dapat untung. Kalau skemanya win-win solution, aman dong gitu kan. Tapi kalau yang tadi model calok di zaman dulu itu Pak, yang untung kan yang caloknya doang, kitanya aja susah nyari ya kan, PTKA-nya juga dapat nilai jelek melulu. Nah itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Tapi apakah menjadi perantara antara pihak penjual kepada pihak pembeli itu pada dasarnya haram? Tidak. Cuman kalau nyusahin jadi haram gitu, ya kan? Itu sih kira-kira. Baik. Cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.